Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi untuk seluruh mahasiswa Fakultas Kedokteran. Perkenalkan saya dengan Dr. Andri, saya dari Departemen Ilmu Kesehatan Masyarakat. Dalam hal ini saya akan mempresentasikan tentang blok elektif dari Dr. Prenar. Oke, untuk pendahuluan bahwa di Amerika ini dokter prenatal merupakan salah satu bidang yang banyak diminati oleh dokter dan pastinya sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Kemudian untuk entrepreneurship ini dari diri seorang dokter juga merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan inovasi di bidang kedokteran dan pelaku startup bisnis di usia muda juga semakin banyak seiring dengan majunya teknologi internet dan berkembangnya di dalam dunia entrepreneurship. Kemudian tujuannya adalah seperti yang kita ketahui bahwa dokter pribadi ini merupakan eh, suatu keterampilan ya yang pastinya di sini mahasiswa yang menempuh di sarjana kedokteran mampu bisa mengidentifikasi peran kesehatan masyarakat yang memiliki potensi dalam dunia bisnis dan juga mahasiswa mampu mensimulasi munculnya ide-ide baru dalam upaya inovasi dan kreativitas serta menciptakan karya yang dapat bermanfaat bagi masyarakat tanpa meninggalkan profesi seorang dokter. Nah, secara epidemiologi bahwa Indonesia ini pernah meraih penghargaan sebagai Most Entrepreneur Friendly Nation di tahun 2011 bersanding dengan Amerika dan berdasarkan survei global juga yang dilakukan oleh BBC di World Service. Akan tetapi jumlah pelaku entrepreneur di Indonesia ini sangat dikit. Oleh karena itu kurang lebih 3,1% dibanding dengan negara-negara baju yaitu 14% dari jumlah total penduduk. Oleh karena itu ini alasannya kenapa perlu diadakannya blok elektif entrepreneur atau dokterpreneur karena kita di bidang kedokteran yaitu di Fakultas Kedokteran UGM. Nah, berikut adalah beberapa capaian blog dari blog elektif dokterpreneur itu sendiri. Yang pertama adalah mahasiswa mampu mengidentifikasi manajemen operasional dalam dokterpreneur, kedua mengidentifikasi manajemen keuangan dalam dokterpreneur, kemudian ketiga mengidentifikasi manajemen sumber daya manusia dalam dokterpreneur, kemudian mengidentifikasi manajemen marketing dalam dokterpreneur dan mahasiswa juga mampu mengidentifikasi peluang dari data dan peta epidemiologi dalam perencanaan usaha berbasis kebutuhan masyarakat dan juga mampu mengintegrasikan pendekatan statistik dalam layanan medis dan juga mempelajari komposisi bahan makanan yang diciptakan untuk bidang produksi usaha. Untuk metode pembelajarannya ini dalam blok elektif Dokterpreneur nanti akan ada beberapa pembelajaran berupa metode kelas besar, diskusi kelompok, keterampilan medik, dan pembelajaran luar kelas. Dan untuk metode evaluasinya berupa penilaian formatif seperti tugas harian, presentasi, PLK, dan seminar plan. Berikut adalah beberapa dosen pengampu. Di sini saya sebagai ketua blok elektif dari Dokterpreneur. Kemudian nanti sekretarisnya ada Dokter Dinar yang mengampu ilmu gizi. Kemudian nanti anggotanya ada Dokter Anas yang mengampu materi manajemen SDM dan manajemen eh, keuangan. Kemudian terakhir adalah dari Dokter Desi eh, yaitu di bidang epidemiologi dan statistik. Nah, berikut adalah matriks blok elektif dokterpreneur. Di sini dilaksanakan dalam kurang lebih waktu 2 minggu. Di minggu pertama nanti ada kuliah dari saya, Dr. Anas, Dr. Desi, dan Dr. Dinar. Kemudian nanti juga ada uh, diskal, ya diskusi kelompok. Itu adalah membahas tentang studi kasus tentang manajemen operasional dan manajemen marketing. Kemudian nanti diskusi kelompok kedua oleh Dr. Anas, diskusi kelompok tentang kasus em, manajemen keuangan dan manajemen sumber daya manusia. Kemudian nanti ada Kramet oleh Dr. Desi eh, tentang eh, tentang epidemiologi dan statistik. Kemudian nanti ada Tramed kedua oleh Dr. Dinar tentang bahan makanan komposisi gizi dan menciptakan suatu produk yang berhubungan dengan entrepreneurship. Ya, kemudian
Eh, Nanti PLK-nya ini ada dua. Yang PLK pertama adalah nanti kita akan mengunjungi klinik yang sudah maju dan sukses, klinik pertama yang ada di Jawa Barat. Ya, kita akan terjun langsung ke lapangannya dan kita akan menganalisis tentang klinik itu sendiri dari mulai awal proses pembuatan klinik sampai udah berlangsung dan sukses sampai saat ini. Kemudian nanti PLK kedua nanti akan ada market day. Jadi mahasiswa akan membuat suatu usaha yang akan presentasikan nanti ke orang halayak masyarakat di Unjani ya untuk eh, tentang market day tersebut gitu. Dan nanti akan ada terakhir adalah seminar pleno untuk PLK yang pertama dan yang kedua ada seminar pleno untuk PLK yang kedua. Ya. Berikut adalah untuk matriksnya sendiri dan di sini tidak ada ujian untuk blok elektif. Jadi nanti ujiannya bisa dilihat dari nilai tugas harian, eh, kemudian pas pembelajaran luar kelas dan pada saat seminar plan. Ya, ini adalah daftar pustakanya. Ya, mungkin cukup sekian presentasi dari saya sebagai ketua blok elektif Dr. Planner. Jadi buat angkatan 22 dan 23 jangan lupa pilih blok elektif Dr. Planner. Pokoknya pastinya banyak pengalaman, banyak ilmu yang sangat bermanfaat buat kalian ketika kalau kalian ingin terjun nanti setelah lulus menjadi dokter planner ya. Jadi saya tunggu di blog elektifnya dan sampai ketemu di blog elektif dokter planner ya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.